Halo sahabat Grace, kembali lagi dalam segmen Yeme, Your Experience, My Experience. So, today kita kedatangan pemuda dan pemudi yang tampan dan cantik jelita. Kita akan bertanya-tanya tentang experience mereka dalam hubungan asmara. Sebelum itu, don't forget to click tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Tanpa menunggu lama-lama, let's we start it. Ya, nama gue Farel Atori. Gue punya band Empiris. Dari Empiris juga sebagai vokalis, sebagai penulis aja. Oh, vokalis dan penulis. Penulis saya sih, gue nggak terlalu suka disebut vokalis. Oh, nggak seru kali. Sebagai penulis, ya kesibukannya paling ya main band. Nama gue Clara Jihan, kesibukan gue kuliah sambil freelance aja syuting gitu. Perkenalkan, saya Dion Haryana, saya bekerja di Tropins. Nama gue Via Fitriani Kandela. Kebetulan kesibukan sekarang gue cuman rebahan aja sih. Abis holiday. Hai, nama aku Sita. Kesibukannya masih nyari kerja karena kemarin baru resign sih. Lagi gue jalanin. Sekarang baru 1 bulan. 1 bulan, gimana rasanya hubungan LDR itu? Enak gak enak ya, soalnya jauh. Karena biasa gue tiap hari sebelumnya ya tiap hari ketemu. Pernah. Bisa gak sih diceritain? Iya, nggak usah terlalu detail ya. Tapi yang pasti ya hubungannya ya gue di Bogor ya, dianya di luar Bogor gitu ya. Mesti sebutlah di mananya gitu. Yang pasti ya kita nggak bisa intens ketemu, ya cuman lewat layar handphone doang, video callan atau free callan doang. Habis itu ya karena ya masih bocah juga, satu dan lain hal yang memang nggak bisa ketemu dan nggak bisa ngobrol secara langsung, jadi ya hubungannya makin jauh gitu. Oh, pasti pernah sih LDR. Bisa diceritain nggak sih? Gue tuh LDR ya dari Bogor, Bandung sama 1 tahunan. Berarti teman kampus dong? Oh, enggak sih, beda. Tapi dia orang Bandung gitu. Gue kenal pas gue kuliah. LDR. Pernah? Bisa gak sih diceritain tentang kisahnya? Oh, boleh. Saya LDR waktu itu jalan 3 bulan. Jalan? 3 bulan? Iya, 3 bulan jalan. Cewek saya di Jakarta, saya di Bogor. Emang waktunya rada singkat sih, kalau ketemu juga bisa. Cuman karena kesibukan masing-masing jadi susah ketemu. Oh, yang ceweknya kerja juga? Iya, begitu. Jadi gak ada hari liburnya? Jadi susah untuk Nah, waktunya? jadi susah untuk bertemunya. Pernah sih, lebih tepatnya pernah. Berarti pernah menjalin hubungan LDR? Iya, betul. Pribadi sih nyaman-nyaman aja ya, cuman ya kan 2 orang ya, jadi ya kalau gue pribadi sih ya nyaman-nyaman aja gitu, kayak masih ada yang bisa dikerjain, masih ada yang ini, dan toh ya masih pacaran juga. Mungkin dari sananya mungkin ada yang kurang nyaman dia kali ya? Iya, bisa jadi, gak tau dari guanya juga yang bikin dia gak nyaman. Nyaman gak nyaman sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kalau nyamannya itu paling karena mungkin gue nggak lebih ribut, nggak lebih cekcok gitu sama dia gitu. Kalau misalkan enaknya, gue paling ini sih, kalau dia kan gue jadi bebas gitu ya, kayak gue main kemana aja tanpa harus izin dulu sama dia, nggak boleh atau apa segala macem, enaknya kayak gitu sih. Dibilang nyaman karena bisa ada waktu quality time dengan teman-teman kayak begitu. Oh, emang sering quality time sama teman-teman? Ya kalau misalkan ada pacar deket ya susah untuk bertemu teman-temannya. Nyaman kalau sama orang yang tepat, sama orang yang kita mau. Iya. Orang yang tepat itu kayak gimana? Iya, kayak cowok gue sekarang sih. Oke. Dibikin nyaman. Oh, Mau dibikin nggak mau, nyaman? iya, maksudnya mau gak mau harus dibikin nyaman karena kan LDR ya.
Terus kalau sebisa mungkin meminimalisir untuk berantem gitu. Untuk menghindari ya. Ya, lebih banyak ke quality time-nya sekali menjauh sih gitu. Kalau enaknya sih gua tuh kalau misalkan nggak lebih ribut gitu ya, nggak sering ribut. Terus kalau misalkan gua mau apapun gue lebih bebas aja gitu, lebih kayak gue mau apa, gue mau pergi sama temen, gue mau ngopi sama temen, gue mau pergi ke Jakarta, gue mau pergi kemana, itu gue lebih bebas tanpa Nggak harus ada yang izin sama dia. larang. Gue nggak ngelarang, nggak ada yang larang gitu. Jadi lo seneng ya kalau nggak ada larang? Bisa lebih nikmatin waktu buat diri sendiri, ya intinya bisa lebih banyak waktu buat ya me time lah. Ya enaknya yang tadi saya bilang tuh lebih nge-space waktu untuk teman. Kalau buat pacar ya seminggu sekali palingnya. Enaknya ya jadi nggak intens ketemu juga, jadi gue emang nggak terlalu gue lebih suka mendem rasa kangen gitu, terus pas ketemu ya udah akhirnya diluapin semuanya gitu, dan jadi banyak ngobrol, jadi banyak topik buat diobrolin, kayak gitu-gitu sih. Karena aku tipenya bukan tipe yang suka ketemu tiap hari, jadi menurut aku LDR jadi bisa ngerasain kangen juga. Yang paling utama pasti overthinking ya, pasti itu makanya jauh dari pasangan. Lo sering overthinking? Dibilang sering enggak, itu udah pasti kalau itu mah manusiawi. Manusiawi ya, jadi nggak bisa dipaksain Ya, ya. nah. Rintangannya apa ya? Paling nahan overthinking sih. Lebih ke waktu, menyelesaikan waktunya dia, karena kita sama-sama kerja juga. Terus berbeda 1 jam itu, di sini jam 4, di sana jam 5, di sana udah jam 9, di sini jam 8, mungkin lebih ke waktu. Punya kesibukan masing-masing sama di waktu sih lebih tepatnya. Gitu ya. Ya. Tantangan terberatnya ya kalau misalnya nggak lagi dalam mood yang bagus, nggak dalam komunikasi yang bagus, jadi kan berat gitu kita nyelesain masalahnya cuman bisa lewat telepon atau dari video call kayak gitu, ya nggak berhasil sih menurut gue ya. Rintangan terberat gue itu pasti kangen ya, sering kangen. Terus kayak gue tuh butuh sosok kayak gue tuh tiap hari tuh, kayak biasanya kan ada yang nemenin gue ya, entah itu gue liburan, nonton, atau gue shopping atau apa, biasanya ada yang nemenin. Tapi ini gue nggak ada, jadi rintangan gue tuh ya mungkin lebih harus bersabar gitu ya, dia di mana, gue di mana. Oh gitu, karena lo nggak ada yang nemenin lo kemana-mana, jadi itu ya. Paling ya video call, telepon. Kadang sih kita kirim makanan, jadi kayak saling GoFood ya. sama lain. Aku GoFoodnya alamat Makassar nih, dia GoFoodnya alamat Bogor, kayak gitu sih paling. Ketika kangen ngapain? Ya kangen gitu kan nggak pernah ketemu gitu. Bisa kalau kangen ngapain? Pasti kan selama LDR ada rasa kangen kan? Iya, karena memang di luar jangkauan, jadi ya kalau gue sih kangen ya ketemu, ngobrol langsung gitu, ngelihat mukanya langsung, ya kan kayak gitu. Dan tidak bisa, cuman bisa video call atau kayak gitu, ya tidak terlalu mengobati juga sih menurut gue. Ya caranya ya itu minta ngobrol aja, free callan atau video call. Oh deep talk ya malam ya Mas? Iya. Yang lebih signifikannya sih kayak video call ya, video call. Kok kangen gak kangen pasti tiap malam video call. Tapi kan lo masih bisa disamperin tau ya? Ya samperin kalau jauh ya males ya, capek di jalan doang gitu. Berapa jam? 2 jam ya? Perjalanan? Iya capek maksudnya lebih baik waktu yang lain, cari cuan lah, realistis aja. Kalau kangen-kangen biasanya sih ngomong gitu ya, ngomong telepon sambil video call juga, ngomong aja kalau misalnya gue tuh kangen sama dia juga kangen sama gue. Terus
paling kayak free-nya kapan nih, bisanya kapan kita ketemu gitu, lu lagi nggak sibuknya hari apa gitu, misalnya oh Sabtu, oh ya udah, jadi gue main sama dia pas malam gitu. Oh jadi masih bisa dijangkau ya, masih bisa ketemuan. Masih deket kan Bogor sama Bandung ya, 3 jam lah ya. Lumayan sih. Kalau kangen paling minta di call, kan karena dia lagi KKN terus gak bisa call, terus gue minta call aja gitu. Jadi suka video call. Kenapa? Ya karena bisa lihat mimik mukanya aja gitu. Oh jadi ada rasa yang terobati ya karena ngeliat wajahnya gitu ya? Ya kayak gitu. Bisa jadi. Voice call. Kenapa nggak video call? Kalau dia lagi gak sibuk suka video call, cuman kalau buat sekarang setelah 1 bulan sih voice call. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi, misalnya kalau lagi pelet mukanya, ya video call. Tapi kalau pengen kayak sekedar ngobrol di talk gitu sih lebih sukanya voice call. Oh biar lebih menghayati ya? Iya. Jadi Kalau lebih- lagi di talk, voice call sih lebih baik. Lebih kerasa ya? Iya, Kayak lebih kerasa. benar-benar deep talk banget. Betul. Lebih suka video call sih karena lebih realitanya aja realistis. Ya bisa ngeliat langsung ya Ya, visualnya. visual. Video call suka, telepon juga suka, tapi gue lebih sering itu video call. Kenapa? Karena kan gue bisa tahu nih dia lagi ada di mana, misalkan kayak dia izin misalkan sama gue lagi sama temennya nih cowok-cowok katanya Tri, udah akhirnya gue video call kan sambil gue ngobatin rasa kangen gue juga. Oh ternyata kalau misalkan gue tahu dia ada cewek, oh berarti kan dia bohong gitu sih. Gue lebih kayak suka video call. Biar bisa mantau ya dia bohong apa enggak. Kalau bosan sama jenuh sih pasti itu mah. Kenapa bosan sama jenuh? Karena ya video call terus juga jenuh. Yang paling benar di hubungan itu harus saling ketemu, komunikasi secara langsung. Berasa pacar sama HP ya? Iya. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada karena kan ketemunya jarang, terus intensitas komunikasinya pun terbatas karena satu kerja atau satu pas lagi libur lagi ada yang harus dikerjain segala macam. Itu sih jenuhnya mungkin karena nggak bisa tiap hari itu dan nggak sebulan itu ketemu gitu. Biasanya kalau ngatasinnya gimana tuh kalau lagi bosan gitu? Bosan sih paling kalau dari kita berdua pada waktu itu ya punya kesibukan masing-masing, kayaknya aku harus entah salah satu dari kita liburan dulu sama teman-teman atau kita healing by ourselves dulu. Oh, gitu. take me time gitu Iya, ya. me time. Jadi masing-masing me time punya waktu masing-masing. Entah dia sama keluarganya, entah nanti dia sama teman-temannya, gitu sih. Sejauh ini selama 1 bulan sih enggak. Enggak, karena masih baru ya? Ya jangan sampai. Oke. Bosen atau jenuh? Kayaknya nggak LDR juga pasti sih, menurut gue ya. Tapi ya mau sama siapapun menurut gue pasti ada tahap bosennya gak sih? Kayak ya kalau balik lagi menurut gue mau sama siapapun kalau sampai di tahap bosen ya emang lagi waktunya bosen aja gitu. Biasanya kalau lagi ngerasa bosan atau jenuh gitu, biasanya ngapain? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya kalau gue sih ya coba ngelakuin hal baru lagi sama dianya gitu. Kayak misalnya ya kita cari suasana baru yang kayak nongkrong misalnya di kafe dekat-dekat rumah doang, pindah ke kafe agak jauhan, atau ya nongkrong di kafe yang di tengah kota, pindah ke yang ke alam-alam gitu. Banyak kayak gitu sih solusi-solusinya yang tetap berdua tapi ya di dalam mood yang cari mood yang lainnya gitu. Pernah pasti gue bosan atau jenuh gitu kan, apalagi kan gue ketemu sama dia jarang. Paling gue ngerasa bosennya tuh kayak kok gini-gini terus sih, kayak video callan atau teleponan gitu. Gue pengen dong ketemu gitu. Gue kayak ngeliat temen gue kok kayak hampir tiap hari atau tiap minggu jalan nih kan sama pacarnya gitu. Kok gue selalu kayak kambing congek gitu ya kan, kok gue sendirian terus padahal gue tuh punya cowok gitu ya kan. Tapi nggak berasa ya? Jadi gue ngerasa
jenuhnya tuh kayak gitu. Gue tuh kok sendiri mulu, padahal gue nih punya cowok loh gitu. Nah gitu sih paling. Betul sih kalau menurut gue. Kenapa? Karena lo kan pasti pengen ada orang yang selalu nemenin lo. Ya kalau pasangan lo jauh kan lo pasti nyari tuh, tapi kalau gue sih enggak. Menurut gue sih itu ujian. Banget. Karena kan kita balik lagi tuh, kita harus mau nggak mau harus percaya sama dia di sana dengan siapapun dia berinteraksi. Begitu pula sebaliknya. Jadi kayak ujian, karena yang orang yang dia temuin di tiap hari tuh siapa tahu kalau kita punya overthinking yang cukup kuat, bisa aja bisa menggantikan posisi kita kapanpun kalau kita mikirnya jelek. Tapi kan sebisa mungkin harus bisa positive thinking. Setuju banget. Kenapa? Karena kalau misalkan LDR itu kan harus saling percaya pertama ya. Terus kita juga nggak tahu dia sehari-harinya gimana, dia jujur sama kita atau enggak. Jadi kita harus benar-benar percaya aja. Gue percaya sama pasangan gue juga harus percaya sama gue gitu. Terus selain itu juga kan kita tuh lebih ini sih paling apa ya? Ujiannya tuh paling ya setiap ketemu tuh paling kita kayak nggak usah bahas hal-hal yang bikin ribut. Oh, menghindari hal-hal yang bikin ribut. Setuju sih, karena itu ujian terberat. Sekarang kalau ketemu tiap hari pun berat, banyak ujiannya apalagi LDR. Jadi ujiannya lebih banyak, lebih menantang ya. Lebih menantang. Gue pernah dong pasti khawatir atau cemburu ya sama pasangan gue gitu. Gue tuh pernah punya pengalaman nih, Fit. Apa? Pengalamannya tuh gue kan sama dia LDR nih ya. Dia izin sama gue katanya ngomong ke gue tuh katanya aku nginep ya di Jakarta sama teman-teman katanya gitu. Gue percaya dong kata teman-teman dia katanya gitu kan. Nggak ada ceweknya. Terus akhirnya gue nemuin satu tuh ya, ada kabar ternyata dia itu di situ minum sama cewek. Ketahuan. Nah, maksudnya gue teleponin dia kan. Dia tuh dari checklist 1 jadi checklist 2, dia jadi checklist 1. Gue Langsung matiin HP. Langsung matiin HP. Gue curiga dong. Terus gue ya udahlah gitu. Terus dia baru ngabarin gue lagi besoknya jam 2 siang. Dia bilang sama gue katanya dia ketiduran. Tapi gue udah punya bukti-bukti nih kalau dia tuh emang minum di apart sama cewek dan teman-temannya dia. Nah kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue ngomongin nih sama dia nih kayak gini. Kayak lu tuh udah LDR sama gue, kenapa lu harus bohong sama gue? Kalaupun lu ngomong sama gue juga ya udah nggak apa-apa, asal lu tuh jelas. Gue tuh percaya sama lu gitu. Tapi kenapa lu harus bohongin gue, ngerusak kepercayaan gue gitu? Pernah dan sering. Iya. Dengan lingkungan dia tuh kayak lo LDR tuh, lo tau gak sih lingkungan dia di sana tuh kayak gimana? Atau dia tahu lingkungan lo di sini gimana? Nggak terlalu tahu sih karena dia juga lagi KKN. Banget. Karena lebih kayak aku pengen sih kayak dia gitu, yang bisa ketemu dia tiap hari, satu kantor kah atau di ruang lingkupnya dia setiap hari bisa ketemu. Terus kekhawatiran itu pasti ada, apalagi LDR, apalagi beda pulau ya. Mungkin kalau masih beda kota ya udahlah, itu udah beda pulau pasti Lebih sering overthinking. iya, high risk banget buat itu. Pasti sih kayak Ada gitu ya, pasti ada. Cuman ya yang kayak gitu kan ya kadang sesuatu yang lu resahin belum tentu kejadian juga kan. Jadi ya udah gue pendem sendiri aja. Itu udah pasti kalau cemburu sama khawatir, karena pasti ya balik lagi ke overthinking tiap harinya. Overthinking dia gimana sama cowok walaupun dibebasin ya gitu. Tapi kalau ini cewek lo pasti yang lebih cepat ya. Iya pasti, kalau cewek mah lebih pemikirannya lebih parah deh, mikirnya macam-macam. Udah kemana-mana Iya. pikirannya ya. Kalau cewek salah, cowok pasti lebih salah. Jangan banyak dipikirin sih. Kenapa jangan banyak dipikirin? Ya udah percayain aja dia nggak bakal macem-macem.
Tapi kan namanya LDR pasti ada overthinking, nggak mungkin nggak ada. Iya, Bisa- ada sih. Yang namanya LDR setiap hari berhubungan, tapi pasti ada aja yang ngerasa aneh di hari-harinya. Cuman kan kalau kita percaya lebih enak buat diri kita sendiri juga, jadi gak banyak pikiran. Yang pasti harus saling jujur ya, saling percaya juga satu sama lainnya, dan lebih komunikasi itu baik sih. Sekecil apapun komunikasi itu harus tetap dijalanin biar nggak ada salah paham antar pasangan. Kan lo bilang jujur, lo jujur nggak sama pasangan lo? Gue selalu jujur untuk sama pasangan, jangan sama pasangan, sama teman juga jujur. Apapun nggak harus yang posesif ya, lebih ke arah yang baik. Itu kalau yang aku jalanin pada waktu itu sih lebih kayak semuanya dikomunikasikan dengan baik. Jadi kayak entah apapun yang dia rasain, entah baik buruk yang dia rasain pada hari itu, lebih sering cerita, terus lebih sering sharing satu sama lain kegiatan hari ini apa, terus apa yang bikin bete, apa yang nggak bikin bete, terus lebih balik lagi keterbukaan dan kejujuran dari awal. Komitmen yang kalian buat itu penting banget sih. Kalau lu mau cari pasangan, ya lu cari komunikasinya dulu yang baik gitu. Lu terima kedepannya pengalaman-pengalaman masa lalu dia, ya lu harus bisa terima gitu ya. Dan ya nggak usah aneh-aneh lah, ya udah. Kalau misalnya ada cewek cantik yang lain, ya udah ini aja, diem aja gitu. Atau ada cowok yang misalnya ngedeketin lagi gitu, ya terserah aja gitu ya, namanya masih muda juga sih. Lebih ke kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Lu komitmen apa enggak? Atau ini ya jauh banget, udah komitmen. Belum ada pikiran ke sana. Nggak ada sih. Tipsnya itu puas sama satu pasangan. Itu Tipsnya itu. kedua. Kedua itu jujur sama pasangan. Lu mau ngapain aja lu jujur aja gitu. Daripada ntar pasangan lu malah nettingan. Karena lo sendiri nggak bakal ngelarang ya. Gue juga gak bakal ngelarang asal dia tuh jujur sama gue gitu kan. Kayak terbuka aja gitu. Terus ada lagi. Udah ya, saling percaya paling. Oke, thank you Clara. Thank Udah you. mau kita ajak ngobrol-ngobrol. Oke.